Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surya Naofal. Dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang diantaranya, Intan Nur Sahara, Yan Asyar, Muhammad Zian, Nadira Nur Agiska dan saya sendiri Muhammad Surya Naofal, Prodi PKN PPG Prajabatan tahun 2022, Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan membahas mengenai ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual topik 5 perancang dan pengembangan kurikulum, dengan tema kelompok lembar kerja Explore and Experience, Enable and Equip. Ada pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan pertama, bagaimana caranya peserta didik akan terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting? Pertanyaan kedua, kegiatan belajar apa untuk penampilan kemampuan puncak siswa? Pekerjaan rumah dan pengalaman di luar kelas apa yang diperlukan untuk memungkinkan peserta didik mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide penting? Pertama, cara peserta didik eksplor ide. Bagaimana caranya peserta didik akan terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting? Jawabannya, guru harus merubah mindset. Perubahan mindset guru menurut Asari UM, tahun 2015, dapat dilakukan dengan cara 1. Guru hanya sebagai fasilitator saja dalam kegiatan pembelajaran. Guru tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya sumber informasi dalam pembelajaran. Guru harus berubah menjadi hanya penyedia pengalaman belajar. 2. Pembelajaran tidak lagi dipandang sebagai proses transfer ilmu pengetahuan kepada siswa. Pembelajaran lebih dipandang sebagai proses membantu siswa memaknai pengalaman interaksinya dengan sumber belajar. 3. Guru harus mengubah persepsinya bahwa belajar bisa berlangsung di mana saja, dan kapan saja. Guru harus memandang bahwa belajar di dalam kelas hanya sebagai salah satu saja dari sekian banyak macam kegiatan belajar lainnya. 4. Guru harus mengubah persepsinya bahwa pembelajaran bukan lagi untuk menumpuk-numpuk pengetahuan. Pembelajaran harus dipandang sebagai upaya untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa, kritis, kreatif, dan self-regulatif. 5. Guru harus berubah dari menekankan pembelajaran yang bersifat individualistis, menjadi pembelajaran yang mendukung tumbuh berkembangnya kemauan dan kemampuan bekerja sama. 6. Guru harus mengubah persepsinya bahwa pekerjaan mengajar itu tidak lagi dominasi dirinya, tetapi siapa saja bisa menjadi guru. Pada fase menanya ini, yang perlu membuat pertanyaan adalah siswa, bukan guru. Hal-hal yang dilakukan guru dalam fase bertanya. 1. Mengenalkan suatu fenomena menarik yang belum pernah dikenali oleh siswa sebelumnya. 2. Siswa diberi beberapa kata atau rangkaian kata, dan mereka diminta untuk membuat kalimat yang memuat kata-kata tersebut. 3. Guru membentuk kelompok belajar dalam kegiatan pengamatan dan bertanya. Setelah waktu pengamatan selesai, setiap siswa dalam satu kelompok wajib membuat minimal 1 pertanyaan. Kemudian dipilih 3 pertanyaan yang paling bagus menurut kelompoknya. Setelah itu, tukarkan 3 pertanyaan tersebut dengan kelompok lain. Kemudian jawablah dan diskusikan 3 pertanyaan dari kelompok lain tersebut dalam kelompok masing-masing. Kedua, cara untuk penampilan kemampuan puncak siswa. Kegiatan belajar apa untuk penampilan kemampuan puncak siswa? Pekerjaan rumah dan pengalaman di luar kelas apa yang diperlukan untuk memungkinkan peserta didik mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide penting? Ciri-ciri generasi abad 21. Ciri-ciri generasi ini adalah mereka bersekolah dengan waktu yang terbatas, mempunyai gaya hidup happiness, suka traveling, mandiri, fashionable, suka berkolaborasi, serta menguasai teknologi digital dan memiliki gaya belajar yang berbeda. Akibatnya, guru di era abad milenial ini harus senantiasa inovatif dan kreatif dalam mendesain proses pembelajaran di sekolah. Jika pembelajaran hanya aktif dan menyenangkan tetapi tidak efektif, maka pembelajaran tersebut tidak ubahnya seperti bermain biasa. Pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan, pakem ini dilihat dari 2 dimensi guru dan siswa. Dimensi guru, diantaranya, 1. Aktif, guru harus aktif memantau kegiatan belajar siswa, memberi umpan balik, mengajukan pertanyaan yang menantang, mempertanyakan gagasan siswa. 2.
Kreatif, guru harus kreatif dalam mengembangkan kegiatan yang beragam, membuat alat bantu atau media ajar. 3. Menyenangkan, guru harus bisa mengemas materi agar lebih mudah dipahami siswa, menggunakan metode pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan materi untuk menarik perhatian siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. 4. Efektif, pembelajaran yang efektif ketika guru dapat mencapai tujuan pembelajaran. Dimensi siswa, diantaranya, 1. Aktif, siswa harus aktif dalam bertanya, mengemukakan gagasan, mempertanyakan gagasan orang lain dan gagasannya. Kreatif, siswa kreatif dalam menulis, merangkum, merancang atau membuat sesuatu dan menemukan sesuatu yang baru bagi diri siswa. 3. Menyenangkan, pembelajaran yang menyenangkan dapat membuat siswa berani mencoba atau berbuat, berani bertanya, berani mengemukakan gagasan, berani mempertanyakan gagasan orang lain. 4. Efektif, keefektifan siswa bisa dilihat dari penguasaan keterampilan yang dibutuhkan oleh siswa. Salah satu proses pembelajaran yang digunakan untuk mencapai kompetensi adalah melalui pembelajaran di luar kelas, outdoor. Pembelajaran di luar kelas atau outdoor merupakan cara mengajar guru dengan jalan membimbing siswa di lapangan atau pembelajaran yang menggunakan sumber belajar berupa alam sekitar, dan bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengalami sendiri, kemudian mentransfer pengetahuan berdasarkan pengalaman yang dimiliki, diterjemahkan dan dikembangkan berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pembelajaran